Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa lagi dengan Anda semua melalui ibadah live streaming yang disiarkan oleh Gereja GCC, Jesus Christ Community. Hari ini kita akan mengupas firman Tuhan dengan tema, berapa nilai hidupmu di mata Tuhan? Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan langsung oleh pencipta lagunya, Bapak Pendeta Jonathan Prawira, melalui lagu yang berjudul Pertolongan yang Ajaib. Mari kita nikmati pujian dan penyembahan ini. Tiada sekalipun engkau meninggalkan, ku berjuang sendiri di dalam hidupku. Tiada sesaat pun engkau membiarkan ada yang menghalangi rencanamu atasku. Kaulah Tuhan yang berkuasa, beri kemenangan atas setiap perkaraku. Dan ku hidup bukan karena melihat, namun percaya ada pertolongan yang ajaib bagiku selalu. Sekalipun engkau meninggalkan, ku berjuang sendiri di dalam hidupku. Tiada sesaat pun engkau membiarkan ada yang menghalangi rencanamu atasku. Kaulah yang berkuasa, beri kemenangan atas setiap perkaraku. Dan ku hidup bukan karena melihat, namun percaya ada pertolongan yang ajaib bagiku selalu. Beri kemenangan atas setiap perkaraku. Dan ku hidup bukan karena melihat, namun percaya ada pertolongan yang ajaib bagiku selalu. Pertolongan yang ajaib bagiku selalu, yang ajaib bagiku selalu.
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan satu lagu penyembahan dan saat ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus memimpin kita. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, Juru Selamat yang hidup, Pemimpin yang agung, yang mulia. Kami bersyukur atas pimpinan-Mu sehingga hari ini kami bisa beribadah secara live streaming. Suasana COVID sampai hari ini setelah 3 tahunan melanda dunia masih naik turun. Bahkan beberapa waktu belakangan ini mengalami varian yang baru, bahkan cenderung mengalami kenaikan. Karena itu apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kami percaya seizin Engkau, sepengetahuan Engkau, dan juga kehendak Engkau. Karena mungkin bagi kami bertanya-tanya, kenapa hal ini terjadi? Untuk apa hal ini terjadi? Tapi Engkau punya rencana, kehendak melalui apapun yang terjadi di dalam dunia. Tapi itu tidak menjadi rintangan bagi kami untuk tetap bisa menyembah Engkau, memuji Engkau, mendengarkan suara-Mu. Karena dengan kecanggihan teknologi, kami bisa beribadah secara online. Karena ini Engkau pimpin ibadah kami saat ini, baik pengkhotbah, pendengar, jaringan internet di rumah kami masing-masing, supaya kami bisa beribadah dengan baik. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengupas satu tema firman Tuhan yang judul, berapa nilai hidupmu di mata Tuhan? Nilai atau value adalah sesuatu yang sangat penting di dalam hidup manusia. Nilai itu sama seperti kualitas. Jadi ketika kita berbicara tentang nilai, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang suatu kualitas. Kuantitas dan kualitas adalah dua hal yang diharapkan bisa berjalan seimbang. Bisa berjalan secara seimbang. Karena kuantitas berbicara tentang jumlah, sedangkan kualitas berbicara tentang mutu. Tetapi jika kita disuruh memilih antara kuantitas dengan kualitas, saya yakin banyak orang akan lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Karena kualitas ini adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah nilai, value di dalam kehidupan seseorang. Ibaratnya seorang pengusaha. Apapun yang dikerjakan oleh seorang pengusaha, katakanlah dia itu punya pabrik, apakah konveksi, baju, produk-produk lain, tentu yang diutamakan itu adalah kualitas daripada kuantitas. Tapi yang paling baik adalah sejalan antara kuantitas dengan kualitas. Produknya banyak, bermutu, itu yang kita harapkan. Betul? Tetapi masalahnya adalah seringkali kita terjebak produknya banyak, kuantitasnya banyak, tetapi kualitasnya kurang. Akibatnya adalah hasil produksi itu menumpuk di gudang. Karena kita sudah pasarkan di sini tidak laku, pasarkan di sana tidak laku. Mungkin modelnya, kualitas-kualitas yang kita harapkan itu, atau pangsa pasarnya tidak kena. Karena kita tidak mengikuti nilai-nilai yang dibutuhkan di dalam masyarakat. Kualitas itu sama seperti nilai. Harga jual sebuah produk itu sangat ditentukan oleh kualitas. Misalnya contoh, ayam. Ayam. Bapak Ibu beli ayam di pasar, 1 kilo paling tidak sampai 50.000. Kemudian Anda jual. Banyak ayam yang dijual asal digoreng di jalanan, satu potong ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000, itu di jalanan. Tapi ketika daging ayam itu masuk ke sebuah restoran, harganya sudah berubah. Ketika daging ayam itu masuk ke hotel-hotel, harganya berubah. Dan tentu ketika dia masuk ke tempat yang lebih elit, kemudian cara olahnya lebih tinggi mutunya, koki yang mengolah daging ayam itu lebih tinggi ilmunya,
Sehingga yang tadinya ayam itu dijual mungkin hanya di bawah 10.000 sepotong, tapi ketika masuk hotel berbintang 5 itu bisa mencapai ratusan ribu. Bapak Ibu lihat, inilah berbicara tentang mutu. Bahannya sama. Bahannya sama, daging ayam yang kita beli di pasar. Yang 1 ekor tidak sampai 50.000. Tapi ketika sudah diolah oleh koki-koki hebat di hotel-hotel berbintang, hasilnya adalah ratusan ribu 1 ekor. Ini berbicara mutu. Tema khotbah kita hari ini akan membahas tentang nilai kehidupan di mata Tuhan. Saya akan mengambil satu kisah tentang orang kerasukan setan di kota Gerasa. Terlebih dulu kita akan membaca perikop ini dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan, nah Bapak Ibu bisa baca di layar ataupun mendengarkan apa yang saya bacakan. Markus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 20. Ayat pertama, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembah. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia meminta dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dibuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Ayat 20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Kita sudah membaca satu perikop ayat ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20 yang mengisahkan tentang Tuhan Yesus mengusir setan yang merasuki orang di kota Gerasa. Bapak Ibu yang saya kasih, antara kerasukan setan dengan orang gila seringkali kita sulit sekali membedakan. Mana yang dikategorikan gila, mana yang dikategorikan sebagai orang yang kerasukan setan. Karena manifestasi, gaya tindakan dari kedua macam ini hampir sama. Karena sulit sekali dibedakan, seringkali
penanganan itu akhirnya salah. Suatu ketika ada sekelompok mahasiswa teologi. Nah, mereka ini adalah mahasiswa teologi yang hampir selesai. Mereka sudah 3 tahunan menuntut ilmu di sebuah STT cukup terkenal di sebuah kota. 3 tahunan mereka serap teorinya, tapi mereka itu praktek belum punya pengalaman. Akhirnya suatu ketika sekelompok mahasiswa ini kebetulan praktek lapangan. Ketika dengan sebuah mobil lagi kelilingi sebuah di kota tempat mereka menuntut ilmu itu, sambil membawa mobil berjalan, mereka juga kadang-kadang berhenti di suatu tempat tertentu mendoakan, katanya doa keliling. Tiba-tiba mereka melihat ada seseorang laki-laki sedang berjalan mendekati mobil di mana mereka parkir sedang berdoa, tapi orang ini mereka lihat pakaiannya compang-camping, rambutnya awut-awutan, kemudian gaya jalannya ya sekilas mereka tahu, oh ini ada satu pasien baru. Mereka pikir ini adalah orang yang kerasukan setan. Akhirnya mereka dekati orang itu, lalu mereka giring bawa masuk ke dalam mobil. Di mobil itu tujuannya untuk apa? Mereka mau bawa orang ini ke gereja untuk mereka doakan, mereka usir setan yang merasuk ke dalam tubuhnya. Akhirnya mereka doa setelah sampai di gereja. Berdoa 10 menit. Ditengking, diikat, diusir dengan berbagai macam cara doa. Tetapi tidak keluar-keluar juga. Mereka sudah pakai bahasa akal, bahasa roh, semuanya sudah keluar. Setan tidak keluar-keluar juga. Malahan orang itu melihatin mereka. Kadang-kadang nyeletuk, ada apa om? Bapak Ibu saya kasih, tidak tahu ide dari mana. Salah satu dari mahasiswa teologi kemudian membawa sebuah Alkitab. Dipukullah di kepala orang tersebut. Orang itu teriak, aduh sakit. Rupanya dia masih sadar juga. Nah, masalahnya adalah ketika dia teriak sakit, lalu mahasiswa teologi yang memukul pakai Alkitab itu beranggapan, nah setannya sudah kena firman Tuhan. Karena kan pukul pakai Alkitab kan. Sudah kena firman Tuhan. Lalu rame-ramelah mereka cari Alkitab. Dari yang kecil sampai Alkitab yang gede. Alkitab yang tipis sampai yang tebal. Rame-rame digebuklah orang yang sedang mereka doakan. Karena mereka beranggapan setan sudah kena firman Tuhan sehingga berteriak kesakitan. Digebuk rame-rame, akhirnya orang ini pingsan. Setelah pingsan mereka kan bingung. Waduh gimana nih? Ini setannya sudah keluar atau belum? Nah setelah ditunggu belum sadar-sadar juga mereka mulai khawatir. Akhirnya rame-rame lah mereka gotong ke dalam mobil. Dibawalah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit. Ketika menghubungi suster. Suster juga bingung. Lalu ini kalian punya siapa? Mereka ngomong kami tidak ada hubungan apa-apa dengan orang ini. Lalu kalian dapat di mana? Kami ketemu di jalanan. Oke, lalu dokter suster mulai tangani. Tapi mereka pesan, Bu, ini orang kayaknya agak ganas nih. Mungkin orang gila atau apa. Bisa nggak tolong diikat dulu supaya waktu dia sadar tidak ngamuk. Akhirnya diikatlah tangannya. Cuman dokter bertanya, ini kalian punya keluarga? Bukan. Lalu kalian dapat dari mana? Di jalanan. Tapi kenapa badannya, mukanya pada bonyok-bonyok begini? Mereka jawab, nggak tahu. Bayangkan Bapak Ibu, mereka mahasiswa teologi kan nggak pernah ngaku, oh kami gebuk, oh kami usir setan, kami doakan. Ini kan kasus hukum. Mereka ngomong nggak tahu. Ini bayangkan dari siswa teologi saja sudah mulai bohong ya. Nah akhirnya dokter mulai tangani. Setelah nggak lama, orang ini siuman. Kemudian mahasiswa tuh mulai pamitan. Mereka kayaknya nggak mau ambil risiko. Lalu dokter juga bingung, gimana ini? Akhirnya dokter mulai hubungi pihak kepolisian. Tidak lama polisi datang, polisi juga tanya, loh ini siapa? Dokter ngomong, nggak tahu, ada sekelompok anak-anak muda yang antar pakai mobil. Mereka berkata ketemu di jalanan. Lalu mukanya kenapa bonyok-bonyok begini? Nggak tahu. Akhirnya polisi kemudian mulai menggeledah baju orang itu yang agak kotor. Dan di bajunya ditemukan sebuah kartu nama. Apa yang tertulis di kartu nama itu? Ternyata orang ini bekas pasien rumah sakit jiwa. Dia keluar dari rumah sakit jiwa.
Akhirnya polisi menghubungi nomor telepon yang ada di kartu nama itu, dan rumah sakit jiwa berkata, betul, kami kehilangan pasien beberapa hari yang lalu, kabur dari rumah sakit ini. Ada di mana, Pak? Oh, ada di sini di rumah sakit ini. Bapak Ibu yang saya kasih, ternyata itu bukan kerasukan setan, tapi orang gila yang kabur dari rumah sakit. Rupanya rumah sakit ini juga cukup pintar. Mereka tahu kadang-kadang orang gila itu bisa kabur dari rumah sakit. Maka seringkali baju yang mereka pakai itu mereka sematkan sebuah kartu nama. Dengan tujuan supaya setiap orang kali menemukan orang gila ini bisa tolong hubungi rumah sakit ini. Bayangkan. Mereka salah menangani orang gila, tapi mereka tangani dengan cara orang kerasukan setan. Kita lihat manusia ini ada 3 unsur, ada tubuh, ada jiwa, dan roh. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 jelas sekali dikatakan manusia itu ada 3 unsur. Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Dan 3-tiganya itu bisa sakit. Manusia bisa sakit tubuh, bisa sakit jiwa, dan bisa sakit roh. Dan masing-masing cara penanganan itu berbeda-beda. Kalau kita sakit secara tubuh, secara fisik, maka yang ahli menangani hal tersebut adalah dokter. Seorang dokter ketika dia menuntut ilmu di kedokteran pasti sudah mempelajari manusia dari kepala sampai ke kaki. Sehingga ketika ada unsur-unsur di dalam tubuh kita bermasalah, ada organ bermasalah, ada sesuatu zat kimia cairan yang kurang di dalam tubuh kita, dia bisa tangani. Itu dokter. Sedangkan seorang yang sakit jiwa, secara fisik dia sehat. Hanya masalah itu di sarafnya, bermasalah dengan jiwa dia. Otomatis orang demikian itu harus ditangani oleh ahli jiwa. Seorang psikolog, diterapi kah? Atau dilakukan hal tertentu. Secara fisik dia sehat. Nah, lalu yang ketiga adalah sakit roh. Apa yang dimaksud dengan sakit roh? Sakit roh adalah orang ditawan oleh setan. Berarti secara kejiwaan orang itu mungkin tidak masalah, fisiknya jelas tidak masalah. Dan contoh nyata adalah orang yang kerasukan setan di kota Gerasa ini. Begitu setannya dikeluarkan, orang itu langsung normal. Kalau dia gila, tentu setelah setan dikeluarkan sarafnya masih bermasalah. Tapi bisa juga terjadi antara orang kerasukan setan dengan orang gila, kasus yang menyatu. Kenapa bisa? Jadi orang yang sakit roh adalah orang itu dikuasai oleh roh jahat. Karena itu secara fisik, secara jiwa mungkin tidak ada masalah. Tapi bisa juga terjadi kemungkinan orang itu kerasukan setan juga sakit jiwa. Kenapa bisa demikian? Karena ketika orang itu lagi stres, lagi hang blank, saat itu kadang-kadang dia membuka peluang, membuka pintu agar setan itu masuk ke dalam tubuhnya. Karena itu bagi Anda kalau sudah mulai melihat orang begini atau mulai melamun, hati-hati. Jangan sampai otaknya jadi blank, hang, stres, ujung-ujungnya gila. Dan seringkali ketika kita stres ini, setan itu mudah sekali masuk ke dalam diri kita. Karena setan itu adalah makhluk roh. Begitu Anda mulai gila, membuka peluang, maka setan itu bisa masuk. Nah, kasus yang ada di Gerasa ini kita tidak tahu apakah ada gabungan atau murni hanya kerasukan setan. Karena yang menangani itu adalah Tuhan Yesus. Kalaupun antara dia gila dengan sakit jiwa tergabung, tentu Yesus sanggup menyembuhkannya. Tapi satu hal, secara fisik orang ini tidak masalah. Karena terbukti begitu Yesus usir setan keluar dari tubuhnya, orang itu langsung sembuh. Yang ingin kita bahas, yang ingin kita pelajari dari kasus ini adalah tentang nilai atau value. Berapa nilai hidup kita di mata Tuhan? Berapa nilai hidup kita di masyarakat? Yang kita coba gali adalah
nilai orang kerasukan setan itu di mata keluarganya, di mata masyarakat di sana, lalu nilai orang kerasukan setan itu di mata Tuhan. Kita perbandingkan tentang nilai. Terlebih dulu kita akan pelajari nilai orang kerasukan setan itu di mata keluarga. Untuk bisa mengetahui berapa nilai dari orang kerasukan setan ini di mata keluarganya, kita baca ulang di ayat 3 sampai ayat yang keempat. Markus pasal 5 ayat 3. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Bapak Ibu yang saya kasihi, di mata keluarga, orang ini sudah sangat merepotkan. Karena itulah orang yang kerasukan setan dirantai. Artinya kebebasannya mulai diikat, dikekang, dirantai. Tentu yang namanya rantai itu terbuat dari besi, Bapak Ibu. Nggak mungkin kan rantai dibuat dari tali. Tapi orang kerasukan setannya dengan mudah sekali rantainya diputuskan. Artinya orang kerasukan setan ini punya kekuatan ekstra. Kekuatan itu tentu bukan dari dirinya, tapi orang yang dirasuk setan, setan yang ada di dalam tubuhnya memang memiliki kekuatan ekstra. Lalu rantai sudah tidak bisa, kemudian dibelenggu. Dibelenggu ini kemungkinan itu modelnya bisa dipasung. Pernah lihat orang gila dipasung? Tidak. Jadi kedua kakinya itu dibuatkan sebuah balok kayu, kemudian kedua kakinya dimasukkan ke dalam lubang blok kayu tersebut, kemudian dirantai, kemudian dikunci, digembok itu rantai kayu, sehingga dia hanya ada dua lubang itu untuk keluarkan kakinya, diikat, dimasukkan ke dalam pergelangan kakinya. Memang kasihan sekali, sehingga orang tersebut hanya bisa duduk dan baring. Karena miring tidak mungkin, karena ada balok kayu, nggak mungkin miring. Mau telungkup juga nggak bisa, Bapak Ibu. Hanya bisa duduk atau baring. Bayangkan, bukan 1 hari, bukan 2 hari, tergantung berapa lama dia sakit gilanya. Kalau dia sakit gila 1 tahun dipasung 1 tahun, 5 tahun dipasung 5 tahun. Tapi walaupun dipasung rupanya tidak mempan juga, akhirnya pasungan itu, belenggunya pun dimusnahkan oleh dia. Dengan kata lain, ini sudah benar-benar merepotkan. Karena itulah keluarganya juga pusing, keluarganya juga bingung, mesti diapain. Bapak Ibu, orang yang kerasukan setan memang punya kekuatan ekstra. Satu kali ketika saya pelayanan di Semarang, di kota Semarang, tepatnya di perumahan Semarang Indah. Saya melayani di gereja sana, kebetulan saya sedang kuliah S2. Sehingga saya seringkali bolak-balik Salatiga dengan Semarang. Apalagi saat itu saya kuliah, lalu saya pegang 2 gereja, menggembalakan 2 gereja di perumahan Semarang Indah dan satu lagi di Salatiga di Jalan Diponegoro. Kebetulan dekat dengan kampus di mana saya kuliah. Sehingga saya sering bolak-balik. Satu hari, sekitar jam 9 pagi, saat itu saya lagi siap-siap mau masuk kuliah. Karena kuliah saya saat itu sekitar jam 10.30. Biasa saya bawa mobil untuk kuliah ke Salatiga. Tiba-tiba ada telepon. Pak, bisa bicara dengan Pak Nathan? Saya katakan, oh iya, saya sendiri. Pak, bisa nggak tolong Pak doakan istri saya. Istri saya kerasukan setan. Waduh, saya pikir ini sebentar lagi saya mau berangkat kuliah, tapi ada permintaan doa. Gimana ya? Ya sudah, saya tunda dulu kuliah, walaupun hari itu saya harus terpaksa absen. Kemudian saya tanya alamatnya. Rupanya dia itu ada di blok A, di perumahan Semarang Indah. Nah, saya di blok D, sedangkan dia blok A. Saya pikir dekat. Oke. Saat itu saya mengajak 2 orang. Satu itu adalah Pak Samidi, yang biasa tinggal di gereja, yang membersihkan gereja, Bapak Samidi. Dan satu lagi kebetulan ada seorang guru sekolah minggu yang pas ada di gereja, ada urusan, mungkin ada di ruang kelas sekolah minggu, nggak tahu ada urusan apa, namanya Ibu Inge. Saya ajak, Pak Samidi, Pak Inge, ayo kita doakan orang.
Ya sudah, akhirnya kami berangkat. Nah, sampai di sana kami melihat ibu ini yang kerasukan setan badannya kecil. Tapi ada 9 orang sedang memegang badannya, sedang berdoa. Saya tidak tahu sudah berapa lama mereka berdoa, tapi setan itu tidak keluar-keluar. Akhirnya kami mulai bantu doa. Kami sudah doa. Saat itu suaminya tuh memegang tangan kanan dari istrinya. Suaminya ngomong, "Pak, tolong bantu doa, doakan istri saya supaya setan keluar dari tubuhnya, dia ngamuk dari tadi." Tiba-tiba istrinya tuh berontak, tiba-tiba tangannya dikebaskan. Suaminya pegang tangannya kemudian terlepas. Akhirnya suami terpelanting, kepalanya membentur belakang tembok. Saya lihat lumayan benjol, dia pegang-pegang, sakit, teriak kesakitan. Memang ada kekuatan ekstra. Akhirnya kami mulai doa. 10 menit kami doa, belum ada reaksi apapun. Tiba-tiba orang itu menatap tajam ke saya dan berkata, tak patahin. Saya bukan orang Jawa. Saya pikir tak patahin apa? Rupanya maksudnya itu aku bunuh. Bayangkan pendeta saja diancam mau dibunuh sama setannya. Ya kami tidak peduli, kami terus berdoa. Sekitar 15 menit tiba-tiba orang itu buka mata lagi dengan liar, kemudian perhatikan kiri kanan, tiba-tiba dia meludah. Anda tahu Bapak Ibu, saya yang paling dekat yang sedang mendoakannya kena ludah, muka saya kena ludah orang itu. Ya apa boleh buat, pakai sapu tangan terpaksa saya lap, lalu kita lanjutkan doa. Sekitar 20 menit kami doa, tiba-tiba orang itu teriak histeris, melengking, suaranya tajam. Setelah itu tiba-tiba badannya lemas. Nah, biasa pengalaman kami dalam usir setan, kemungkinan orang ini sudah mulai terlepas dari belenggu setan. Tapi saya kemudian pesan kepada orang-orang yang memegangnya, Bapak Ibu tetap dipegang tapi dilonggarkan. Karena saya melihat tangannya kemudian kakinya dipegang karena kencang, sudah mulai merah-merah. Akhirnya mereka agak longgarkan tapi tetap pegang. Sekitar 5 menit kami tunggu, tiba-tiba dia matanya buka dengan pelan. Sayu. Tapi begitu matanya buka, sudah tidak tajam, tidak liar lagi. Lalu melihat saya, dia berkata apa? "Oi Pak Pendeta, kapan datangnya?" Dalam hati saya, kapan datang? Aku baru kau ludahi. Nah setelah itu kami lihat, ya ternyata akhirnya orang itu bisa kami lepaskan dari ikatan setan. Orang itu sembuh. Setelah itu kami pamitan pulang. Sekitar 3 minggu kemudian, mereka satu keluarga beribadah di gereja kami. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Nah inilah, jadi orang kerasukan setan itu, ketika setan itu keluar dari tubuhnya, secara fisik dia itu nggak masalah, secara jiwa dia juga nggak masalah, karena dia memang sakitnya itu bukan tubuh, sakitnya bukan jiwa, tapi sakit roh. Karena itu penangannya adalah setan itu dikeluarkan dari tubuhnya, maka orang itu normal kembali. Karena itu orang yang kerasukan setan di Gerasa ini, bagi keluarga itu dia sudah tidak berharga. Sudah sangat merepotkan, sudah dianggap sampah. Kalau bisa mereka akan singkirkan. Tapi mereka tidak berdaya karena dibelenggu, dia putuskan, dirantai, rantai juga diputuskan. Apa yang bisa mereka lakukan? Lalu bagaimana dengan tetangga kiri kanan? Bagaimana dengan masyarakat di sana? Ternyata sama juga. Tetangga kiri kanan, masyarakat di sana juga sudah sangat keberatan dengan kehadiran orang yang kerasukan setan ini. Karena itulah setiap kali orang ini lepas dari rantai, lepas dari belenggu, berkeliling di kampung itu, maka masyarakat di kampung itu sudah sangat keberatan dengan kehadiran orang ini. Bila perlu disingkirkan, tapi mereka kan nggak bisa apa-apa, nggak berani membunuh, otomatis melanggar hukum toh. Akhirnya rame-rame mereka menghalau, mengusir orang ini agar tidak tinggal di kampung mereka. Kemana tinggalnya? Akhirnya orang ini hanya bisa tinggal di daerah pekuburan. Kita lihat di ayat yang kedua dan ayat 3. Markus pasal 5 ayat 2, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Orang ini hanya bisa tinggal di kuburan.
Siapa yang mengurus makanan kita juga tidak tahu. Mungkin dia makan apapun yang dijumpai dia makan. Yang penting dia bisa hidup. Penduduk di sana sudah menganggap orang ini adalah sampah. Sudah tidak ada nilai. Bila perlu disingkirkan sejauh mungkin. Ini anggapan dari penduduk di sana. Jadi keluarganya anggap ini sampah. Kemudian penduduk di sana juga anggap sampah. Kenapa orang yang kerasukan setan itu kan kalau kita pikir seharusnya ditolong kan. Tapi siapa yang mau menolong? Dengan cara apa mereka menolong? Karena mereka tidak punya kemampuan menangani hal-hal yang demikian. Karena itulah mereka bisa usir orang ini keluar dari kampung mereka. Permasalahannya adalah orang yang kerasukan setan ini berbahaya. Bayangkan jika rantai yang begitu kuat saja bisa diputuskan, rantai besi, belenggu yang begitu kuat mengikat pun dia bisa musnahkan. Tentu dengan kekuatan yang ekstra ini dia bisa mencelakai diri sendiri, bisa mencelakai orang lain. Dan memang terbukti dia seringkali mencelakai dirinya sendiri. Lihat ayat yang kelima. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ada dua hal yang membuat masyarakat di kampung itu keberatan dengan kehadiran orang kerasukan setan ini. Yang pertama adalah suara teriakan dia. Seringkali teriak-teriak di jalanan, maki-maki, histeris. Pernah lihat orang gila? Seringkali orang gila kan di jalanan maki-maki, nggak tahu teriak-teriak apa. Pernah lihat? Atau melukai diri sendiri dengan batu. Berarti kalau diri sendiri saja dia bisa lukai, tentu dia juga bisa melukai orang lain. Karena menyakiti diri sendiri saja dia tidak sadar, tentu ketika menyakiti orang lain juga tidak sadar. Permasalahannya adalah orang gila tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Dengan kata lain, ketika orang yang gila itu memukul Anda tidak bisa balas memukul. Karena apa? Jika Anda dipukul orang gila, Anda marah, Anda balas memukul orang itu, Anda lebih gila daripada orang gila. Betul? Karena Anda sudah tahu dia gila, tidak waras. Sehingga apa yang dia lakukan di luar kontrol dirinya. Lalu Anda yang dipukul, Anda membalas memukul, artinya Anda lebih gila. Anda kan normal, Anda kan bisa berpikir. Karena itu orang gila tidak ada hukumnya. Satu kali ketika saya kuliah di Satya Wacana, kebetulan tempat pelayanan saya itu ada di Hook, di Jalan Besar. Dari gereja tempat pelayanan saya ke tempat kampus saya kuliah itu dekat. Kalau jalan kaki itu ya sekitar 10 menit. Memang dekat Bapak Ibu. Satu kali kebetulan gereja saya layan itu ada di pinggir jalan besar, tapi di Hook. Hanya di hari ibadah pintu utama itu dibuka. Gerbang utama dibuka. Tapi kalau hari-hari biasa tidak ada ibadah, saya tuh sering keluar lewat pintu kecil. Nah, hari itu sekitar jam 8 pagi saya keluar dari pintu kecil di sebelah kanan, kemudian sekitar 10 meter depan saya akan belok ke kiri untuk menuju ke kampus saya. Waktu saya belokkan ke kiri, di depan saya sekitar 20 meter saya melihat ada seorang yang gila. Dari mana saya tahu gila? Karena rambutnya itu panjang, awut-awutan, tidak pakai baju, tapi rupanya walaupun tidak pakai baju, orang gila ini masih ada rasa malunya Bapak Ibu. Tidak, laki-laki tidak pakai baju, tapi auratnya atau kemaluannya ditutup. Pakai apa ditutup? Pakai kantong plastik. Jadi sekeliling ke auratnya itu diikat dengan kantong-kantong plastik. Rupanya walaupun gila masih ada rasa sedikit malu kali ya. Nah, gaya jalannya tuh seperti King Kong begini. Ini saya berjalan bersebelahan, pasti ketemu dengan orang ini. Nah, saat itu hanya ada dua alternatif. Saya secepatnya menyeberang ke sana jalan, atau saya tetap jalan berpapasan dengan orang gila ini. Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya pikir ya kita kan pendeta, nggak enak juga ya kalau langsung nyebrang lihat orang begini. Ya sudah,
Sambil doa kita lewati Tuhan, lindungi, Tuhan jaga. Dari jarak yang jauh detak jantung biasa dak dik. Makin dekat detak jantungnya makin berubah. Dak dik duk. Nah akhirnya waktu sudah pas-pasan, saya pikir sudah aman melewati selangkah. Tiba-tiba orang itu melompat mundur langsung teriak. Wah! Dia teriak sekencang-kencangnya. Anda tahu jantung saya tadi dak dikduk tambah satu lagi dak dikduk der, langsung kaget sekali saya sempat teriak juga, langsung saya kabur secepat-cepatnya. Orang gila memang tidak ada hukumnya. Ketika dia melukai Anda tidak bisa melawan, Anda tidak bisa apa-apapun. Karena itu orang yang gila ini, saya mungkin harus jelaskan, orang gerasa ini tidak tahu gila atau sakit atau kerasukan setan. Tapi intinya adalah dua-duanya itu dia melakukan satu tindakan di luar kendali dirinya. Dia tidak sadar. Karena orang kerasukan setan, dia lakukan sesuatu juga di luar kendali dia. Bapak Ibu, inilah sulitnya. Satu kali ketika saya masih melayani di sebuah gereja di GBI, kami ada pelayanan ke tempat penampungan orang-orang gila di sebuah yayasan. Ketika kami pelayani di sana, sebenarnya sudah beberapa kali kami pelayani di sana. Kami seringkali juga membagikan kaos-kaos. Tapi permasalahannya, waktu kami bagikan kaos, kami serahkan tumpukan kaos itu berjumlah ratusan itu ke pemilik panti. Setelah itu kami pelayanan, kami pulang. Tapi setiap kali kami datang ke panti ini, kami tidak melihat ada satupun orang pasien yang di sana yang memakai kaos yang kami bagikan. Sampai suatu ketika kami bertanya kepada pengurus panti, Pak, rasanya kami beberapa kali membagikan kaos, tapi nggak pernah lihat mereka pakai. Nah pengurus panti rupanya dengan muka agak malu, merah, berkata, iya nih Pak, sorry, kaosnya kami jual. Akhirnya kami bertanya, loh kok dijual kan untuk mereka? Akhirnya pemilik panti ini berkata, sorry Pak, kadang-kadang kami kekurangan biaya operasional sehingga apa yang bisa kami jadikan uang, kami uangkan untuk bisa menangani orang-orang gila ini. Karena keluarganya tidak semuanya bayar. Dan kalau bayar pun tidak semuanya sesuai dengan harga yang kami tentukan. Sehingga kami seringkali mengalami keterbatasan di dalam finansial. Ya sudahlah, kami maklumi. Sampai suatu ketika kami pelayanan lagi. Dan kali ini kami juga membawa kaos. Nah di tempat panti itu ada 3 bangunan. Dengan kategori tingkat kegilaan itu berbeda. Bangunan yang pertama itu tidak bisa dilayani. Karena ini adalah pasien-pasien yang baru datang itu ditampung di bangunan yang pertama. Dengan kata lain di bangunan pertama ini orang-orang gilanya itu masih ganas-ganas. Bisa melukai orang lain, kadang-kadang juga bisa melukai dirinya sendiri. Karena itulah di bangunan yang pertama ini seringkali ada terjadi perkelahian. Lalu bangunan yang kedua adalah mereka yang sudah ditampung sekian lama, ditinjau, dianalisa, diobati. Nah sudah agak berkurang sakit jiwanya, langsung dipindahkan ke bangunan yang kedua. Lalu ada bangunan ketiga. Nah di bangunan ketiga ini adalah tempat penampungan mereka yang hampir sembuh. Yang tidak lama lagi bisa dikeluarkan ke masyarakat. Nah yang bisa kami layani itu adalah di bangunan yang ketiga. Karena bangunan yang kedua pun belum diizinkan untuk dilayani. Ya sudah, kami pelayanan di sini. Saat itu kami ada bawa kaos. Kemudian kami bariskan orang-orang yang sakit jiwa ini setelah karena kami ingin berikan kaos kepada mereka. Tapi kali ini kaos yang kami bagikan itu tidak kami serahkan ke pemilik panti. Tapi kami kepingin langsung pakaikan ke mereka. Akhirnya bapak-bapak dan ibu-ibu kan kita bariskan. Kita mau pakaikan baju ke mereka. Ketika kami berkata, Bapak Ibu tolong baris yang rapi. Kami akan berikan kaos, kami akan pasangkan. Kemudian yang laki-laki karena merasa akan dapat kaos akan kami pakaikan, mereka pakai pada buka baju mereka. Yang repotnya adalah ibu-ibu ketika mendengar akan dapat kaos, mereka juga mulai buka bajunya. Rupanya itu walaupun maaf kata hanya buka bagian luarnya, tapi BH mereka atau penutup
payudara mereka kan masih ada, tapi kan nggak elok dilihat. Akhirnya saya katakan stop. Akhirnya pria dengan wanita dipisah. Yang wanita itu kami suruh bagikan kaos di dalam gedung, sedangkan yang laki-laki tetap berbaris di halaman. Nah, akhirnya kami pakaikan satu demi satu kepada mereka. Setelah mereka pakai kaos, kemudian kami itu ada ibadah. Kebetulan panti yang kami layani itu adalah panti Kristen. Ada ibadahnya itu di lantai 2. Mereka, tim kami sudah siap di sana. Kemudian mereka juga sudah orang-orang yang akan kami layani, yang pasien-pasien di rumah sakit jiwa ini juga sudah pada naik ke sana. Kemudian saya belakangan yang naik. Waktu saya sedang berjalan naik ke lantai atas, naik tangga, saya melihat ada satu pasien turun. Rupanya ini masih anak muda, umurnya baru sekitar 30 tahunan. Waktu turun berpapasan dengan saya di tangga, itu anak muda kemudian ulurkan tangan. Mau salaman dengan saya. Ya tentu saya ulurkan tangan juga, salaman. Waktu salaman, anak muda ini berkata, "Pak, semoga lekas sembuh ya." Saya juga dengan polos gak pikir panjang, "Oh ya, terima kasih." Kemudian saya naiklah ke lantai atas. Nah, waktu saya duduk di kursi karena masih ada puji-pujian, saya berpikir mengingat kembali, itu tadi saya naik tangga, ketemu sama pasien rumah sakit jiwa. Dia bersalaman lalu berkata, "Pak, semoga lekas sembuh ya." Jadi yang sakit jiwa ini saya atau dia ya? Kemudian saya juga menjawab, "Oh ya, terima kasih." Lah, ini yang sakit jiwa ini saya atau dia ya? Nah, jadi waktu sedang duduk di lantai menunggu waktu saya khotbah, saya akhirnya senyum-senyum sendiri. Waduh, kayaknya saya yang gila ya. Bapak Ibu, melayani rumah sakit jiwa itu memang banyak hal-hal yang cerita unik. Maka tidak heran ada istilah yang masuk rumah sakit jiwa 1 orang. Oke, tapi yang keluar dari rumah sakit jiwa, yang keluar dari rumah sakit jiwa bisa jadi 2 orang. Kenapa bisa demikian? Karena yang satu kan pasien, yang satu lagi siapa? Yang satu lagi adalah dokternya. Jadi dokter yang begitu sering menangani orang sakit jiwa, lama-lama bisa ketularan juga kali ya. Nah, akhirnya setelah ibadah selesai, kami diajak oleh pengurus panti ke ruangan kantornya. Kami sambil makan bersama, kemudian ngobrol-ngobrol. Sedangkan pasien ya mereka makan sendiri, karena kami juga selain membawa kaos, membawa makanan nasi kotak, kami juga ada bawa paket kebutuhan mereka sehari-hari. Ada handuk, sikat gigi, odol dan sebagainya. Nah, akhirnya waktu kami ngobrol-ngobrol, saya menceritakan pengalaman saya tadi tentang orang gila yang mengulurkan tangan dan mengucapkan semoga lekas sembuh. Waktu saya ceritakan, tim saya sekitar 15 orang itu tertawa ngakak. Tapi pengurus panti ini berkata, "Pak Nathan, Anda bukan orang pertama yang mengalami hal tersebut. Orang-orang memang di sini seperti itu." Jadi rupanya begini Bapak Ibu. Orang-orang yang kita layani di rumah sakit jiwa ini, biasa kan kita doakan. Nah, setelah doakan itu kan kita seringkali ucapkan semoga lekas sembuh ya. Nah, itu terekam di dalam otak mereka. Sehingga ketemu siapapun dia akan salaman dan akan ucapkan semoga lekas sembuh ya. Maka tidak heran ketika bertemu dengan saya di tangga, anak muda ini juga berkata semoga lekas sembuh ya Pak. Kemudian kami ngobrol-ngobrol. Kebetulan di sana yang hadir itu ada salah satu dokter yang kerja di rumah sakit jiwa ini. Nah, dokter ini juga menceritakan pengalaman-pengalaman dia. Waktu dia cerita memang banyak unik dan rasanya lucu. Dokter ini berkata, "Suatu ketika saya mau mengobati satu pasien yang sedang sakit di bangunan yang pertama. Bangunan di mana orang yang baru masuk yang sedang ganas-ganasnya. Tapi untuk mengobati pasien saya akan melewati satu halaman yang cukup luas. Waktu sekitar jam 9 pagi. Kebetulan waktu saya jalan, di bawah sebuah pohon ada seorang anak muda. Ini pasien sedang berbaring sambil menyanyi. Saya akhirnya berhenti sebentar melihat anak muda ini. Nyanyian suara dia tuh bagus, jernih, dan
Sekilas saya dengar lagu dia, lagunya juga benar, nadanya sudah benar, liriknya sudah benar. Akhirnya saya berpikir kayaknya anak muda ini gak lama lagi sudah bisa keluar dari rumah sakit jiwa ini. Saya pergilah mengobati pasien itu. Sekitar setengah jam selesai, kemudian saya balik lagi melewati anak muda. Anak muda ini rupanya masih ada di sana. Cuman kali ini dia telungkup, sambil telungkup nyanyi. Akhirnya saya berhenti sebentar dengerin. Lagunya benar, liriknya benar, nadanya benar. Kemudian saya tepuk anak muda ini, ajak dia ngobrol sebentar. Dek, kamu pintar nyanyi ya? Oh iya dong om. Suara kamu bagus. Iya dong om. Tapi tadi kamu nyanyinya telentang, kok sekarang nyanyinya telungkup? Dia jawab apa? Oh begini om, tadi side A, sekarang side B. Anda tangkap nggak? Rupanya dia itu membayangkan dirinya tuh pita kaset. Kalau dulu kan pita kaset, setelah kita nyalakan dia putar-putar, setelah itu kita harus balik kaset itu. Oke, supaya ke side B. Jadi dia tuh membayangkan dirinya sendiri adalah pita kaset. Setelah tadi awalnya dia telentang menyanyikan beberapa lagu, dia pikir nih selesai, lalu dia telungkup menyanyi lagi, ini jadi side B. Artinya apa? Masih bermasalah. Oke, karena itu kita tentu nggak bisa langsung langsung sekilas melihat, langsung menentukan oh ini sudah sembuh atau enggak. Karena itu perlu tahapan-tahapannya. Kadang-kadang orang yang sudah sembuh dari sakit jiwa pun gara-gara salah nyanyi bisa masalah. Pernah ada satu anak muda, dia pernah masuk ke rumah sakit jiwa, diobati sekian lama, kemudian sembuh, lalu dikembalikan ke masyarakat. Tapi masyarakat di sana kan tahu ini bekas pasien rumah sakit jiwa. Suatu sore akhirnya dia dengan sebuah gitar sedang menyanyi di halaman rumah dia dengan suara yang lumayan kencang. Dan orang-orang yang mendengarkan dia menyanyi kemudian pada takut, menjauh. Kenapa demikian? Anda tahu nggak lagu yang dinyanyikan apa? Lagu yang pernah dinyanyikan oleh Dian Piscesa. Aku masih seperti yang dulu. Nah ini kan jadi masalah Bapak Ibu. Orang ini sudah normal tapi gara-gara salah lagu. Aku masih seperti yang dulu. Artinya masih sakit seperti yang dulu. Orang menghindar. Bapak Ibu yang saya kasihi, kembali ke rumah sakit jiwa tadi. Nah dokter ini juga menceritakan pengalaman-pengalaman dalam mengobati pasien. Dokter ini berkata, pernah satu kali saya salah mendiagnosa. Gara-gara apa? Waktu kita analisa, kita diagnosa, kelihatan sudah sembuh. Tapi ternyata belum. Ceritanya, saat itu kan pasien yang sebelum dikeluarkan ke masyarakat, itu ada tes-tesnya. Ada tes psikologis, ada tes kemampuan berpikir, analisa, tes matematika. Kira-kira otaknya itu bisa sudah normal atau belum. Karena permasalahannya adalah kan kita nggak bisa lihat otak seseorang. Hanya melalui tes-tes inilah baru kita bisa tahu, menganalisa. Sudah waktunya dilepaskan kembali ke masyarakat atau belum. Sudah waktunya dikembalikan ke keluarganya atau belum. Nah saat itu saya tes. 2 kali 3 berapa? 3 tambah 4 berapa? Dia berkata 3 tambah 4 7 om. Saya pikir sudah benar dong. 3 tambah 4 7. Lalu 2 kali 6 berapa? 2 kali 6 12. Saya pikir ini kan sudah normal dan hasil tes sudah bagus. Nah akhirnya saya pikir nggak lama lagi bisa dilepas. Tapi masalahnya adalah setelah ketemu sama dokter, ketemu sama saya, anak muda ini kemudian kembali ke ruangannya. Waktu ketemu temannya, dia sempat ngomong. Saya tidak tahu, belakang baru saya tahu. Dia ngomong sama temannya, itu dokter kayaknya sakit jiwa deh. Temannya kan tanya, kenapa? Itu dokter masa nggak ngerti matematika? 2 kali 6, saya jawab 12, katanya betul. Kan salah ya, mestinya 2 kali 6 itu 10, benar nggak teman? Akhirnya setelah orang itu dikeluarkan 2 bulan kemudian masuk ke rumah sakit jiwa lagi. Artinya apa? Kadangkala hasil tes itu tidak menentukan.
Nah akhirnya setelah masuk 2 bulan keluar masuk lagi, saya bingung. Kenapa bisa terjadi? Lalu saya analisa, saya cari informasi. Nah dari sana baru saya tahu, waktu saya tes matematika 2 kali 6 katanya 12. Kan menurut saya kan memang benar kan. Rupanya waktu dia kembali ke ruangan diceritakan ke teman-temannya bahwa 2 kali 6 itu 10. Nah kan kita nggak tahu. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Nah hari ini Anda yang sedang mendengarkan khotbah saya mau tes Anda. Kira-kira Anda ini 100% atau ada sedikit miring-miring. Dan ini alat tes, ini pertanyaan tes, juga diteskan ke rumah sakit jiwa. Karena saya dapatkan cerita dari dokter tadi. Dia berkata, coba dengarkan Bapak Ibu. Anda dibawa ke satu ruang kamar mandi. Di ruang kamar mandi itu ada satu bak air. Lalu Anda diminta menguras bak air itu dengan disediakan 3 alat yang Anda bisa pilih. Yang pertama adalah sendok, yang kedua adalah gelas, dan yang ketiga adalah gayung. Nah Anda diminta menguras air yang ada di bak tersebut. Kira-kira Anda pilih apa? Pilih sendok, pilih gelas, atau pilih gayung? Kalau Anda pilih sendok berarti kan gilanya masih lumayan parah. Bayangkan satu sendok air dikuras sampai kapan, bisa seharian. Kalau pakai gelas berarti gilanya ya sedang-sedang saja. Tapi kalau Anda pakai gayung berarti kan sudah bagus dong. Otaknya sudah jalan dong. Nah saya ingin tanya, menurut Anda mau pakai apa? Coba jujur. Tapi saya yakin Anda yang sedang mendengarkan khotbah saya, Anda akan pilih gayung, betul? Yang pilih gayung boleh angkat tangan? Saya yakin Anda pilih gayung, betul? Oke, tapi saya ingin katakan kepada Anda masih sedikit masalah. Artinya belum 100% normal. Kenapa saya katakan belum 100% normal? Ini kan orang gila itu dites kan, otaknya sudah jalan belum, bisa analisa belum. Karena kalau dikeluarkan di masyarakat orang belum beres kan masalah juga. Kenapa saya katakan belum 100%? Sebenarnya untuk mengosongkan bak air itu nggak usah pakai gayung, apalagi pakai gelas, apalagi pakai sendok. Yang namanya bak air kan ada tombolnya. Begitu tombolnya dibuka ya sudah, air itu keluar sendiri. Ngapain satu gayung Anda keluarkan? Betul? Tuh, benar kan? Berarti Anda belum 100%. Bapak Ibu yang saya kasih, ini hanya lucu-lucu saja. Semoga Anda yang mendengarkan khotbah saya tidak tersinggung, oke? Bapak Ibu, kita lihat kembali pada nilai. Keluarga menilai orang kerasukan setan ini merepotkan dan bila bisa disingkirkan dia akan singkirkan. Tapi kan ini mah keluarganya. Dibelenggu tidak bisa, dirantai tidak bisa. Lalu masyarakat tetangga kiri kanan penduduk kampung tersebut juga menganggap orang ini sampah masyarakat yang harus disingkirkan. Karena bisa mencelakai orang lain. Akhirnya karena tidak bisa dibelenggu, tidak bisa dirantai. Lalu mereka sering mengusir orang ini keluar dari kampung itu. Maka orang yang tinggal di pekuburan. Dengan kata lain, bagi masyarakat di sana ini juga tidak bernilai. Lebih baik dia tidak ada di kampung kami. Bukan menjadi warga negara kampung di sini. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus juga menilai orang ini sama seperti keluarganya, sama seperti penduduk kampung itu? Ternyata di mata manusia orang yang tidak punya nilai, tapi di mata Tuhan Yesus orang ini masih punya nilai. Untuk itu kita akan lihat analisa lebih jelas, Keluarga dan masyarakat tidak mengerti, tidak bisa tangani ini. Sebenarnya Tuhan Yesus begitu lihat tahu permasalahan orang ini bukan pada jiwanya, bukan pada fisiknya, tapi pada rohnya. Karena dia sudah dikuasai oleh roh jahat. Sehingga apa yang dia lakukan ketika dia melukai diri sendiri, melukai orang lain, mengganggu ketenangan masyarakat di sana, itu tindakan karena dia dikendalikan oleh roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Maka Yesus tahu. Yesus melakukan tindakan langsung pada permasalahannya. Bapak Ibu yang saya kasihi,
orang kerasukan setan. Begitu setannya dikeluarkan, berarti masalahnya kan selesai. Yesus bisa melihat ini orang masih punya nilai karena ketika dia disembuhkan maka orang itu tetap punya harga. Karena itulah Yesus langsung menyelesaikan permasalahan itu ke titik persoalannya dengan cara mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Kita lihat ayat yang ke-8. Markus 5 ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Jadi begitu Yesus ketemu, usir roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Lalu ayat 9, kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Jadi ada dialog antara Tuhan Yesus dengan orang kerasukan setan. Sebenarnya Yesus sedang mengajak setan yang bicara lewat tubuh orang ini. Jadi Yesus itu tidak sedang berbicara dengan orang ini. Karena orang ini kesadarannya kan sudah dikuasai setan. Jadi Yesus sedang berbicara dengan setan yang ada di dalam tubuh orang ini. Cuman melalui mulut dari orang kerasukan setan. Yesus tanya, "Siapa kamu?" Siapa itu yang maksud Yesus adalah bukan nama orang yang kerasukan setan. Bagaimana dia bisa jawab? Tapi setan yang ada di dalam tubuhnya. Setan itu berkata, "Namaku Legion." Legion itu bukan nama orang kerasukan itu. Legion itu adalah sebuah istilah. Istilah dalam ketentaraan dalam kerajaan Romawi. Legium. Satu legium adalah satu divisi ketentaraan yang berjumlah 6.000 personil. Jadi yang namanya legium adalah 6.000 prajurit. Itu satu legium atau legion. Tapi lama-lama kata legion ini bukanlah lagi berarti 6.000 tentara, satu kompi tentara, tapi sudah memiliki makna banyak. Artinya setan yang merasuki diri orang itu banyak. Karena itu kalau mereka ditanya, "Siapa namamu?" "Oh, namaku Acong, namaku Akeu, namaku Acu, namaku Amin." Kalau disuruh absen sampai sore, kenapa saya katakan sampai sore? Rupanya setan yang merasuki orang yang satu ini banyak sekali, tidak kurang dari 2.000 setan. Dari mana kita tahu 2.000 setan? Nanti kita lihat setan yang merasuki babi-babi ada 2.000. Kita lihat otoritas Tuhan Yesus atas setan-setan itu. Markus pasal 5 ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembah. Kita lihat bagaimana otoritas Yesus atas setan-setan. Setan itu begitu melihat Yesus dari jauh, dia lari ke depan Yesus, langsung menyembah kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Setan tahu persis. Karena setan kan dalam dunia roh tahu siapa Yesus itu sesungguhnya, bahwa Yesus ini bukan orang sembarangan. Karena itulah setan datang sujud menyembah kepada Yesus. Ini mestinya mengindikasikan Yesus di dalam dunia roh mestinya adalah Allah. Allah yang menjadi manusia. Karena hanya Allah yang boleh disembah. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, pernah juga ada dialog antara Tuhan Yesus dengan roh setan yang mencobainya. Kita lihat sedikit Matius 4 ayat 9 sampai 10. Dan ia berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Iblis itu membawa Yesus ke tempat yang tinggi, memperlihatkan semua kerajaan, kemuliaan, kemewahan dunia. Iblis berkata, "Akan kuserahkan semua ini, kuberikan semua ini kepada engkau kalau engkau sujud menyembah aku." Setan itu haus akan penyembahan. Karena itu setan tidak akan mungkin bisa menyembah. Setan tidak akan bisa menyembah, justru minta disembah. Lalu bagaimana kata Tuhan Yesus di ayat 10? Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi jelas sekali Tuhan Yesus tekankan, yang harus disembah adalah Tuhan Allah. Dan kepada Tuhan Allah kita berbakti, kita menaikkan puji-pujian. Jadi ketika orang kerasukan setan yang ada di Gerasa bertemu Yesus, dia lari ke depan Yesus lalu sujud menyembah kepada Yesus. Mestinya dari sini kita sudah mendapat gambaran bahwa Yesus adalah Allah. Karena roh itu ada 4. Roh itu ada 4. Allah,
malaikat, iblis, dan manusia. Dan manusia itu roh yang paling lemah. Karena manusia terikat pada daging. Karena itu yang bisa menaklukkan roh jahat itu adalah roh Allah sendiri. Malaikat pun tidak bisa menaklukkan roh jahat karena setara kekuatannya. Apalagi manusia. Jadi satu-satunya yang bisa tundukkan roh jahat itu adalah roh Allah. Nah, dari sini mestinya kita bisa tangkap Yesus adalah roh Allah. Yesus adalah Allah sendiri karena dia bisa menaklukkan roh jahat. Iblis tahu jelas siapa Yesus itu sesungguhnya. Coba kita lihat kembali di Markus pasal 5 ayat yang ke-7. Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi aku jangan siksa aku. Iblis tahu Yesus ini anak Allah yang maha tinggi. Ini sebutan di dunia. Sebenarnya iblis tahu juga Yesus ini adalah Allah itu sendiri. Dan iblis juga tahu yang bisa menghakimi mereka, yang bisa menyiksa mereka itu adalah Tuhan Yesus. Makanya iblis berkata, jangan siksa aku. Karena mereka tahu Yesus bisa menyiksa mereka. Ini di dalam dunia roh. Bapak Ibu, di dalam dunia roh. Karena di dalam dunia roh, iblis dalam dunia roh tahu siapa Yesus sesungguhnya. Sama seperti kita. Kita tahu ini presiden negara mana, posisinya apa. Di masyarakat kita tahu posisi seorang, kemudian kekuatan seseorang, pengaruh seseorang. Karena dunia manusia, jadi kita tahu manusia. Tapi dunia roh kan kita tidak tahu, tapi setan tahu. Di dalam dunia roh setan tahu Yesus itu bukan orang sembarangan. Iblis tahu persis bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mengusir mereka keluar agar tidak tetap menguasai tubuh orang itu. Lihat ayat 10, Markus 5 ayat 10. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Jadi setan tuh dengan penuh prihatin, dengan penuh harapan, jangan usir kami keluar dari area ini. Pekerjaan setan tuh ada areanya. Jadi ketika setan tuh keluar dari area wilayah kekuasaan dia akan jadi lemah. Maka tidak heran, kadang-kadang orang yang punya ilmu hitam, begitu menyeberangi pulau, ilmu hitamnya itu akan turun. Kekuatannya itu akan menurun. Akhirnya, iblis itu meminta kepada Yesus, memohon kepada Yesus, agar mereka diizinkan memasuki babi-babi itu. Karena Yesus kan mau membebaskan orang kerasukan ini. Yesus ingin setan itu keluar dari tubuh orang ini. Dan setan ketika keluar, mereka kan melayang-layang, tidak ada tempat. Lalu mereka minta supaya diizinkan merasuki babi-babi yang ada sedang mencari makan di sekitar sana. Sebenarnya intinya, kuncinya itu ada pada Tuhan Yesus loh. Kuncinya itu ada pada Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus izinkan atau tidak? Kita lihat ayat 13. Markus 5 ayat 13, Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Babi yang tadi lagi cari makan, tiba-tiba dirasuki oleh roh jahat. Nah, begitu roh jahat itu memasuki babi, babi itu jadi sedeng semua. Oke, jadi babi gila. Kemudian babi itu mulai lari tidak karuan. Kemudian mungkin ada babi yang menuju ke tepi jurang. Rame-rame yang lain ikut. Kemudian babi itu melompat dari tepi jurang. Kemudian rame-rame, Anda tahu 2.000-an babi rame-rame terjun dari tepi jurang masuk ke dalam jurang dan mati di sana. Ada dua konsekuensi dari tindakan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus tuh bisa loh. Jangan kalian masuk ke dalam babi-babi itu. Bisa. Tapi di ayat 13 itu Yesus mengabulkan permintaan mereka. Artinya Yesus izinkan. Kenapa Yesus mengizinkan hal tersebut? Padahal tindakan Tuhan Yesus akan mendatangkan dua konsekuensi. Konsekuensi pertama adalah Tuhan Yesus akan membuat peternak babi jatuh bangkrut.
Bayangkan Bapak Ibu, 2.000 ekor hewan, 2.000 ekor babi terjun dan mati lemas di sana. Tentu dagingnya nggak bisa dijual lagi. Mau di gimana? 2.000 ekor babi. Coba kita analisa sedikit. Kira-kira harganya itu 2.000 ekor babi. Berapa sih berat seekor babi? Katakanlah 1 ekor 100 kilo. Anda pernah ngelihat nggak babi yang badannya panjang? Saya pernah satu kali melihat babi yang badannya panjang, putih diternakkan. 1 ekor tuh bisa mencapai 300 kilo. Gede. Walaupun gede panjang, tapi kakinya tetap 4. Bukan berarti ada 6 Bapak Ibu. Seperti mobil roda 6. Tidak. Bapak Ibu, kita katakanlah 1 ekor 100 kilo. Lalu 1 kilo babi sekarang berapa Bapak Ibu? Khususnya ibu-ibu yang sering kali belanja di pasar. 1 kilo daging babi sekarang berapa? Katakanlah 100.000, oke? 100.000. Nah tinggal kita kalikan. 2.000 ekor kali 100 kilo kali 100.000 per kilo. Jatuhnya berapa Anda tahu? Hitung Bapak Ibu. 20 miliar. 20 miliar. Nah orang yang tadinya sampah, tidak berharga, baik bagi keluarga, baik masyarakat, dianggap sampah. Tapi dinilai oleh Tuhan Yesus 20 miliar. Kebayang gak Bapak? Karena itu kedatangan Tuhan Yesus itu membuat pemilik babi itu jatuh bangkrut. Saya tidak tahu nih dari 2.000 ekor babi apakah pemiliknya satu atau ada beberapa pemilik. Intinya adalah 20 miliar ini dalam sekejap dihanguskan. Hilang 20 miliar. Yesus membuat orang jatuh bangkrut. Kenapa Yesus melakukan itu Bapak Ibu? Lalu yang kedua adalah Yesus diusir dari kampung itu. Lihat ayat 17. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Karena banyak peternak-peternak babi dan melihat kenyataan itu mereka juga takut. Kedatangan Yesus bukan membawa berkat bagi mereka tapi membuat mereka rugi besar, rugi bangkrut. Maka mereka berpikir makin lama Yesus tinggal di kampung itu makin banyak mereka akan mengalami kerugian. Maka Yesus diusir dari kampung itu, mereka tidak bisa terima. Jadi seringkali manusia, kalau Anda bawa berkat, bawa sesuatu, pasti Anda diterima. Tapi kalau Anda mendatangkan kerugian, Anda pun akan diusir. Jadi konsekuensi yang Yesus alami adalah seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasih, sebenarnya ini adalah masalah perbandingan nilai. Orang yang tadinya dianggap sampah oleh masyarakat, oleh keluarga sendiri, yang sampah yang harus disingkirkan, namun Yesus menukar sampah itu dengan mengorbankan uang milik peternak babi 20 miliar. Ini nilai. Jadi Yesus melihat nilai. Kenapa Yesus lakukan itu? Yesus tuh ingin menyadarkan bahwa nilai manusia itu sangat-sangat tinggi. Bapak Ibu yang saya kasihi, ada satu cerita. Ceritanya begini, ada seorang guru sekolah minggu. Ketika dia mengajar di sekolah minggu, lalu memberikan tugas PR kepada anak-anak sekolah minggu untuk mengarang. Karangannya adalah, siapakah Yesus itu menurut kalian? Guru ingin tahu seberapa jauh anak-anak itu menyerap pemahaman mereka tentang Yesus itu siapa. Image Yesus itu siapa. Lalu guru itu memberikan sedikit panduan. Begini saja, kalian tulis karangan 2 halaman. Untuk bisa kembangkan tuh kalian coba berpikir. Pekerjaan ayah kalian masing-masing. Kalau ayahmu adalah seorang dokter, kembangkan cerita, oh Yesus itu adalah seorang dokter karena Yesus bisa menyembuhkan macam-macam penyakit. Kalau bapak kalian itu seorang guru, tulislah Yesus adalah guru yang baik karena Yesus memang mengajar. Kalau bapak kalian adalah seorang pengusaha, tulislah Yesus seorang yang maha kaya. Karena dia bisa lakukan mujizat, mengubah 5 roti 2 ikan dimakan banyak orang. Mengubah air menjadi anggur. Yesus punya kemampuan itu. Nah setelah itu diberikan waktu 1 minggu, minggu depan akan dikumpulkan. Setelah itu minggu depan
Semua anak dengan senyum ceria ingin tunjukkan kehebatan karangan mereka. Kemudian guru itu sebelum dikumpulkan disuruh anak itu menceritakan tentang karangan mereka secara garis besar. Satu misalnya disuruh tampil. Banyak anak dengan bangga yang jadi dokter dengan bangga menceritakan bapaknya dokter. Lalu dia berkata, oh, Yesus itu adalah dokter yang bisa menyembuhkan macam penyakit. Yang pengusaha dia mengatakan, oh Yesus itu maha kaya dan lain sebagainya. Setelah semua selesai, ada seorang anak duduk yang paling belakang. Dia dari tadi dia tundukkan kepala. Tapi nggak berani maju. Karena anak ini agak kumal. Mungkin tidak percaya diri. Lalu guru itu berkata, dek, kamu sudah selesai belum? Akhirnya dia angkat kepala. Dia hanya angguk. Boleh tahu karangan kamu seperti apa? Dengan ragu-ragu, akhirnya dia tunduk lagi. Kemudian guru suruh maju. Dek, kamu sudah selesai belum? Sudah. Jadi menurut kamu Tuhan Yesus seperti apa? Dia akhirnya lihat temannya dengan menunduk, melirik. Gak berani ngomong. Setelah didesak, akhirnya dia berkata, Tuhan Yesus itu seorang pemulung. Nah begitu mendengarkan Tuhan Yesus adalah seorang pemulung, gurunya juga bingung. Kemudian teman-temannya mulai protes. Kamu ini gimana sih, masa Tuhan Yesus seorang pemulung? Merendahkan Tuhan Yesus, tahu? Pada protes. Akhirnya gurunya kemudian menengahi. Tenang, dengarkan dulu. Adik kita cerita. Teman kita cerita. Nah anak itu kemudian ditanya, kenapa kamu bisa katakan Yesus seorang pemulung? Rupanya anak ini, bapak dia ini memang seorang pemulung. Dia berkata, papaku pekerjaannya pemulung. Papaku pagi-pagi seringkali keliling ke tempat-tempat sampah, ke rumah-rumah orang. Kalau ada barang-barang bekas, papa saya bawa kembali ke rumah, diperbaiki, setelah itu dijual. Dari sanalah kami hidup. Karena itu menurut saya Tuhan Yesus itu seorang pemulung. Kira-kira apa yang dikatakan anak kecil ini, anak sekolah minggu, menurut Anda bagaimana? Anda setuju nggak bahwa Yesus seorang pemulung? Saya yakin mungkin Anda akan seperti teman-temannya tadi. Ada yang komplain, masa Yesus seorang pemulung? Tapi faktanya adalah seperti itu. Yesus seorang pemulung. Bukankah orang yang tadinya sampah masyarakat, orang kerasukan setan, Yesus ambil dia, Yesus pulihkan, Yesus investasikan 20 miliar. Kita ini sampah masyarakat, kita ini orang berdosa. Kita ini orang yang kotor. Dan Yesus mengambil kita seperti seorang pemulung. Diambil satu-satu, dipulihkan hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan, orang yang punya pengharapan. Bukankah Yesus adalah seorang pemulung? Pemulung rohani? Bapak Ibu yang saya kasih. Berapa nilai satu nyawa di mata Tuhan? Sehingga Tuhan Yesus rela mengorbankan Tuhan Yesus sampai mengorbankan 2.000 ekor babi yang tadi kita hitung-hitung sekitar 20 miliar. Lihat Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Mungkin gak seseorang memiliki sebuah kota? Satu kota milik dia. Saking kayanya, semua bangunan dia beli, semua tanah dia beli, semua kendaraan di kota itu dia beli, sanggup gak? Katakanlah ada yang sanggup. Sanggup. Lalu mungkinkah ada seorang memiliki satu negara milik dia? Ada yang sanggup gak? Itu mustahil. Jangankan satu negara, satu kota miliknya pun sebenarnya tidak sanggup, betul? Tapi Tuhan Yesus tidak mau main kecil-kecil. Seluruh dunia adalah milikmu. Tidak ada gunanya ketika engkau kehilangan nyawa. Nyawa itu gak bisa dibeli. Sangat-sangat mahal. Tidak ada uang yang bisa membeli nyawa. Karena itu mungkin kendaraan, bangunan, tanah bisa dibeli. Manusia kan gak bisa dibeli. Anda gak mungkin menjual diri. Ketika orang mau beli Anda bertahan. Betul? Manusia ada nilai. Karena itulah Yesus sudah korbankan 2.000 ekor babi demi membebaskan orang ini. Jadi ketika berbicara tentang nilai, tadi nilai nyawa, sekarang kita lihat nilai jiwa.
Menurut Anda berapa nilai satu jiwa di mata Tuhan Yesus? Kita lihat Lukas 15 ayat 7 dan ayat 10. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nilai satu jiwa di mata Tuhan itu benar-benar tinggi. Karena satu jiwa orang bertobat, malaikat di sorga bersorak-sorai. Bayangkan satu orang bertobat bisa menggoncangkan sorga. Satu orang bertobat bisa membuat malaikat bersorak-sorai. Artinya apa? Satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Kalau tidak, Anda menangkan 10 jiwa, kata malaikat, biasa aja tuh, masih banyak jiwa-jiwa lain. Ternyata tidak. Satu jiwa saja bisa buat malaikat bersorak-sorai. 10 jiwa Anda menangkan, malaikat itu bukan bersorak-sorai lagi, tapi sudah berpesta pora, sudah panggang sate babi. Anda tahu nggak? Satu jiwa saja membuat malaikat bersorak-sorai. 10 jiwa membuat malaikat berpesta pora panggang sate babi. Sate babi, babi yang tadi terjun ke dalam disatein sama malaikat-malaikat. Berapa nilai jiwa? Karena itulah Tuhan Yesus mengorbankan 20 miliar. Karena ada sesuatu yang Tuhan Yesus harapkan. Apa yang Tuhan Yesus harapkan? Di dalam ayat 18 sampai 20. Setelah orang itu disembuhkan, lalu dia mungkin merasa tidak enak karena sudah membuat keributan di kampung itu. Pernah ada orang mungkin dia lukai, dia sakiti. Karena setelah sembuh pasti orang-orang mencurinya. Lu tahu nggak? Lu dulu itu nyakitin orang, pernah mukul orang dan sebagainya. Dia tidak enak tinggal di kampung itu. Lalu dia minta izin. Tuhan Yesus, izinkan aku mengikuti engkau ya, melayani engkau ya. Tapi Tuhan tidak izinkan. Dan Tuhan berkata kepadanya, pulanglah ke rumahmu, ke kampung halamanmu. Rupanya kampung dia itu bukan di Gerasa, tapi di Dekapolis. Akhirnya dia pulang ke kampung Dekapolis, lalu dia mulai bersaksi tentang Tuhan Yesus dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh orang itu. Jadi dari cerita ini kita berpikir satu hal Bapak Ibu. Kesimpulannya adalah Tuhan Yesus menginvestasikan 20 miliar atas orang ini. Ada harapan orang ini bersaksi untuk Tuhan. Nah hari ini Tuhan Yesus bukan menginvestasikan 2 miliar atas diri Anda, tapi menginvestasikan sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa dinilai, yaitu nyawanya sendiri. Oleh darahnya yang ditumpahkan, darah yang mahal, darahnya sudah menembus kita supaya kita bebas dari ikatan dosa, belenggu dosa. Apa yang Tuhan Yesus harapkan? Dengan cara apa kita akan membalas kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan? Raja Daud berkata di dalam Mazmur 116, kita lihat Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Perhatikan, mengangkat piala keselamatan itu memberitakan Injil, menyerukan nama Tuhan, memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai satu-satunya juru selamat. Karena itu Tuhan menghendaki kita yang sudah menebus kita, kita beritakan Injil. Karena tujuan utama Yesus lahir ke dunia, tujuan utama Yesus mati di atas kayu salib adalah memenangkan jiwa supaya orang dibawa ke surga. Tugas saya, tugas Anda. Kalau Anda ingin bernilai hidupmu di mata Tuhan, mari kita beritakan Injil. Makin banyak jiwa yang kita menangkan, nilai kita di mata Tuhan akan semakin terangkat. Lihat kembali Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan. Kenapa bisa berharga? Itu dasarnya di ayat 12 dan ayat 13 tadi. Mengangkat piala keselamatan, menyerukan nama Tuhan. Artinya orang yang makin banyak melayani pekerjaan Tuhan, di mata Tuhan itu makin berharga. Makin banyak Anda membawa jiwa, di mata Tuhan nilai Anda semakin naik.
Berarti nilai hidup kita bisa ditingkatkan di mata Tuhan ketika kita banyak melayani Tuhan, ketika kita membawa banyak jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu, tingkatkan nilai hidupmu di mata Tuhan. Sama seperti orang kerasukan setan tadi, yang tadi dianggap tidak berharga, tidak bernilai di masyarakat, tidak bernilai di keluarga, tapi setelah disembuhkan nilainya naik. Karena sekarang orang ini sudah sembuh, tentu sangat bermanfaat bagi keluarga dia. Bisa nangkap Bapak Ibu? Mari kita tingkatkan nilai hidup kita di mata Tuhan. Semakin Anda bernilai, semakin dikasihi Tuhan. Semakin Anda bernilai, semakin diberkati Tuhan. Semakin Anda banyak melayani pekerjaan Tuhan, semakin Anda banyak mencari jiwa, maka semakin besar upaya yang disediakan Tuhan di Yesus di sorga. Yesus berkata, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Setelah kita meninggal nanti, kita akan dapat rumah di sorga. Apakah Anda berpikir rumah yang disediakan Tuhan ukurannya sama? Tipe studio semua, atau 3, 6 semua, atau 4, 5 semua? Tidak. Rumah yang disediakan Tuhan itu besar kecil, tergantung berapa besar upah yang kau terima. Karena itu, jika di rumah kita mati, di dunia kita mati-matian bekerja supaya kaya, supaya bisa dapat rumah besar, supaya dapat fasilitas mewah, kenapa kita tidak perjuangkan rumah di sorga yang dimana kita akan tinggal selama-lamanya? Mari kita bangkit, kita akan naikkan nilai hidup kita di mata Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan, melalui pelajaran hari ini, melalui khotbah hari ini, kami dicelikkan untuk melihat sesuatu nilai, value. Orang kerasukan setan di kota Gerasa, yang tadinya dianggap sampah yang harus disingkirkan, yang tidak punya nilai, baik bagi keluarga, baik bagi tetangga kiri kanan, maupun masyarakat di sana. Dengan belenggu dimusnahkan, rantai diputuskan sehingga tidak ada yang bisa menjinakkan, maka dia berkeliaran di kampung itu, tetapi kampung itu sudah keberatan, maka mengusir orang kerasukan itu sehingga ia tinggal di daerah pekuburan-pekuburan. Kasihan Tuhan orang ini, karena tidak ada yang peduli, bahkan dianggap sampah yang begitu merepotkan. Tapi di mata Engkau, ternyata apa yang kami anggap sampah, justru Engkau melihat nilai yang terkandung dalam orang itu. Engkau sembuhkan dia, Engkau pulihkan dia, dan akhirnya dia menjadi saksimu, memberitakan Injil, memberitakan mujizat yang dialami, dan menceritakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Hari ini kami sudah Engkau tebus. Kami rindu bahwa nilai hidup kami, value diri kami juga ditingkatkan. Caranya adalah ketika kami banyak melayani pekerjaan Tuhan, ketika kami banyak memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa bagimu, maka nilai hidup kami akan semakin naik, semakin meningkat di hadapan Engkau. Sadarkan kami Tuhan, supaya ketika nilai kami bertambah tinggi, maka kami akan Engkau kasihi, kami akan Engkau berkati, kami akan Engkau pakai sebagai alat kemuliaan Engkau. Semoga siapapun yang mendengarkan khotbah ini dikuatkan dan mulai aktif dalam pelayanan. Dan semoga mereka yang diberkati melalui khotbah ini akan membagikan lagi khotbah ini kepada teman-teman, kepada siapapun, supaya mereka yang mendengarkan khotbah ini juga mulai meningkatkan nilai hidupnya di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pujian penyembahan lagu terakhir, Hati Sebagai Hamba. Karena kita tidak membawa apapun ke dunia, kita akan kembali ke sana tanpa membawa apapun, tapi kita bisa melayani pekerjaan Tuhan sebagai upaya yang akan kita bawa ke sana. Sampai bertemu minggu depan.